Usia panjang sang manusia pertama. Sahabat Cahaya Hidayah TV yang dirahmati Allah. Puluhan tahun telah berlalu, kemudian ratusan tahun. Generasi demi generasi lahir dari keturunan Nabi Adam alaihissalam. Anak-anak yang dahulu digendong kini telah menjadi orang tua. Cucu-cucu bertambah banyak. Keturunan manusia mulai menyebar ke berbagai penjuru bumi. Dan Nabi Adam menyaksikan semua itu. Beliau menyaksikan bagaimana bumi yang dahulu kosong kini dipenuhi kehidupan. Beliau menyaksikan bagaimana ilmu berkembang dari satu generasi ke generasi berikutnya. Beliau menyaksikan bagaimana manusia belajar bercocok tanam, beternak, membangun tempat tinggal, dan hidup bermasyarakat. Menurut berbagai riwayat yang masyhur, Allah menganugerahkan usia yang sangat panjang kepada Nabi Adam, usia yang mencapai ratusan tahun. Dalam perjalanan hidup yang panjang itu, Adam menyaksikan banyak peristiwa, kebahagiaan, kesedihan, kelahiran, kematian, keimanan, dan juga kemaksiatan. Beliau memahami bahwa kehidupan dunia memang tempat ujian. Tidak ada manusia yang dapat terhindar darinya. Namun semakin bertambah usia, Adam semakin sering merenung. Beliau mengetahui bahwa setiap makhluk yang hidup pasti akan kembali kepada Allah. Dan waktu itu kini semakin dekat. Kerinduan kepada surga. Di penghujung usianya, Nabi Adam sering mengingat surga, tempat yang pernah menjadi rumah pertamanya. Beliau masih mengingat sungai-sungai yang mengalir, masih mengingat kesejukan yang tak pernah berakhir, masih mengingat kedamaian yang tidak dapat ditemukan di dunia. Namun kini, Adam memahami hikmah yang dahulu mungkin belum sepenuhnya beliau pahami. Bahwa kehidupan dunia hanyalah persinggahan. Bahwa manusia tidak diciptakan untuk hidup selamanya di bumi. Bahwa tujuan akhir perjalanan manusia adalah kembali kepada Allah. Kerinduan Adam kepada surga semakin besar. Namun bukan karena beliau ingin lari dari kehidupan dunia, melainkan karena beliau rindu bertemu dengan Tuhannya. Rindu kepada rahmat Allah. Rindu kepada tempat yang telah Allah janjikan bagi hamba-hamba yang beriman. Dan saat itulah tanda-tanda akhir kehidupan mulai tampak. Kedatangan malaikat maut. Suatu hari, malaikat maut datang atas perintah Allah. Sebagaimana setiap manusia memiliki ajal yang telah ditentukan. Demikian pula Nabi Adam. Tidak ada seorang pun yang dapat mempercepat atau menunda waktu kematian. Ketika saatnya tiba, maka saat itu akan datang dengan pasti. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Adam mengetahui bahwa ajalnya telah mendekat. Beliau tidak panik, tidak memberontak, tidak pula merasa takut seperti orang yang tidak mengenal Allah. Karena sepanjang hidupnya, beliau telah mempersiapkan diri untuk saat itu. Beliau telah menghabiskan usianya dalam ketaatan. Beliau telah menyampaikan amanah kenabian. Beliau telah membimbing keluarganya menuju jalan Allah. Kini beliau bersiap untuk perjalanan terakhir. Perjalanan menuju kehidupan yang abadi. Malaikat maut datang dengan membawa ketetapan Allah. Dan Adam menerima ketentuan itu dengan penuh ketundukan. Sebagaimana dahulu beliau menerima perintah Allah saat turun ke bumi. Kini beliau menerima panggilan Allah untuk kembali kepadanya. Wasiat terakhir Nabi Adam. Sebelum ajal menjemputnya, Nabi Adam mengumpulkan anak-anak dan keturunannya. Beliau ingin menyampaikan pesan terakhir. Pesan yang akan menjadi bekal bagi generasi-generasi setelahnya. Dengan suara yang mulai melemah karena usia, beliau memberikan nasihat yang sangat berharga. Beliau mengingatkan mereka agar tidak pernah menyekutukan Allah. Beliau mengingatkan bahwa tauhid adalah jalan keselamatan. Beliau memperingatkan mereka agar tidak mengikuti langkah-langkah setan. Karena setan adalah musuh yang nyata bagi manusia.
Beliau juga mengingatkan agar mereka menjaga hati, menjauhi kesombongan, menjauhi iri hati, menjauhi kebencian. Karena semua itu pernah menjadi sebab kehancuran iblis dan menjadi sebab tragedi Qabil dan Habil. Adam berkata kepada keturunannya agar selalu berpegang kepada petunjuk Allah. Karena hanya dengan petunjuknya, manusia dapat menemukan jalan yang benar. Nasihat itu kemudian diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, menjadi pondasi dakwah seluruh nabi yang datang setelahnya. Wafatnya manusia pertama, kemudian tibalah saat yang telah ditetapkan, saat yang tidak dapat dihindari oleh siapapun, saat ketika ruh harus meninggalkan jasad, saat ketika kehidupan dunia berakhir. Dengan penuh ketenangan, Nabi Adam alaihissalam mengembuskan napas terakhirnya. Manusia pertama di muka bumi telah menyelesaikan perjalanannya. Ayah, seluruh umat manusia telah kembali kepada Tuhannya. Suasana duka menyelimuti keluarganya. Anak-anak dan keturunannya merasakan kehilangan yang sangat besar. Mereka kehilangan seorang ayah, seorang guru, seorang nabi, seorang pembimbing. Untuk pertama kalinya dalam sejarah manusia, generasi manusia harus melanjutkan kehidupan tanpa kehadiran Adam. Namun, meskipun jasad beliau telah tiada, ajaran yang beliau tinggalkan tetap hidup. Tauhid yang beliau ajarkan tetap hidup. Ilmu yang beliau wariskan tetap hidup. Dan keteladanan beliau tetap hidup hingga hari ini. Pemakaman pertama dalam sejarah manusia. Setelah Nabi Adam wafat, para malaikat turun atas izin Allah. Dalam berbagai riwayat disebutkan bahwa para malaikat mengajarkan tata cara mengurus jenazah kepada keturunan Adam. Mereka menunjukkan cara memandikan jenazah, cara mengafani, cara menguburkan. Semua itu menjadi pelajaran pertama tentang penghormatan kepada manusia yang telah meninggal dunia. Dengan penuh penghormatan, jasad Nabi Adam dimakamkan. Keturunannya menyaksikan peristiwa itu dengan kesedihan yang mendalam. Namun mereka juga memahami satu pelajaran besar, bahwa kehidupan dunia hanyalah sementara, dan setiap manusia pada akhirnya akan kembali kepada Allah. Sejak saat itu, tata cara penghormatan terhadap jenazah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Sebuah warisan yang terus berlangsung hingga ribuan tahun kemudian. Warisan terbesar Nabi Adam, sahabat Cahaya Hidayah TV. Ketika membicarakan warisan, banyak orang membayangkan harta, membayangkan kerajaan, membayangkan kekayaan. Namun warisan terbesar Nabi Adam bukanlah semua itu. Warisan terbesar beliau adalah tauhid, keyakinan bahwa hanya Allah yang layak disembah. Warisan terbesar beliau adalah ilmu, pengetahuan yang menjadi dasar peradaban manusia. Warisan terbesar beliau adalah taubat, pelajaran bahwa manusia tidak luput dari kesalahan. Namun pintu ampunan Allah selalu terbuka bagi mereka yang kembali kepadanya. Warisan terbesar beliau adalah keluarga, karena dari keluarga pertama, itulah seluruh umat manusia berasal. Dan warisan terbesar beliau adalah keteladanan. Keteladanan seorang hamba yang mau mengakui kesalahan dan kembali kepada Allah. Hikmah untuk umat Islam masa kini. Setelah ribuan tahun berlalu, kisah Nabi Adam tetap relevan bagi kehidupan kita hari ini. Kita belajar bahwa kemuliaan manusia tidak terletak pada harta, tidak pada warna kulit, tidak pada jabatan, tidak pada keturunan, melainkan pada ilmu dan ketakwaan. Kita belajar bahwa kesombongan dapat menghancurkan seseorang sebagaimana menghancurkan iblis. Kita belajar bahwa iri hati dapat menghancurkan keluarga sebagaimana yang terjadi pada Qabil. Kita belajar bahwa setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Namun Allah mencintai hamba yang mau bertaubat. Dan yang terpenting, kita belajar bahwa kehidupan dunia
hanyalah perjalanan singkat. Sebagaimana Adam datang ke dunia dan akhirnya kembali kepada Allah, demikian pula kita. Suatu hari nanti kita semua akan menghadap Allah, membawa amal yang telah kita kerjakan, membawa pilihan yang telah kita buat, dan membawa jejak kehidupan yang telah kita tinggalkan. Sahabat Cahaya Hidayah TV yang dirahmati Allah, bayangkan jika hari ini kita berdiri di hadapan Nabi Adam, ayah seluruh umat manusia, apa yang akan beliau katakan kepada kita? Mungkin beliau akan mengingatkan agar kita tidak tertipu oleh dunia. Mungkin beliau akan mengingatkan agar kita tidak mengikuti bisikan setan. Mungkin beliau akan mengingatkan agar kita menjaga hati dari kesombongan dan dengki. Dan mungkin beliau akan berkata, kembalilah kepada Allah sebelum terlambat. Karena perjalanan yang dimulai dari Adam akan berakhir pada hari ketika seluruh manusia dibangkitkan kembali. Hari ketika tidak ada lagi harta yang berguna, tidak ada lagi kekuasaan yang menyelamatkan, tidak ada lagi kebanggaan dunia yang berarti. Yang tersisa hanyalah iman dan amal soleh. Semoga Allah menjadikan kita termasuk keturunan Adam yang mengikuti jalan para nabi, yang menjaga tauhid hingga akhir hayat, yang selalu bertaubat ketika berbuat salah, dan yang kelak dipertemukan kembali dengan para nabi di surganya yang penuh kenikmatan. Sahabat Cahaya Hidayah TV yang dirahmati Allah, perjalanan panjang umat manusia berawal dari satu manusia, Nabi Adam alaihi salam. Dari beliaulah kita belajar tentang kemuliaan ilmu, tentang pentingnya tauhid, tentang bahaya kesombongan, tentang dahsyatnya tipu daya setan, tentang beratnya penyesalan, tentang indahnya taubat, dan tentang kasih sayang Allah yang selalu terbuka bagi hamba-hambanya yang kembali kepadanya. Seandainya ada satu pesan yang paling jelas dapat kita petik dari seluruh perjalanan hidup Nabi Adam, maka pesan itu adalah ini: jagalah tauhid. Karena itulah tujuan Allah menciptakan manusia. Jagalah hati, karena dari sanalah lahir keikhlasan atau kesombongan. Jagalah ilmu, karena ilmu adalah cahaya yang membimbing setiap langkah kehidupan. Jagalah keluarga, karena dari keluargalah lahir generasi yang akan membawa kebaikan atau kerusakan di muka bumi. Dan jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah, karena Nabi Adam telah mengajarkan bahwa dosa tidak akan mengalahkan seorang hamba yang mau bertaubat dengan sungguh-sungguh. Sahabat Cahaya Hidayah TV, hari ini kita mengenang kisah manusia pertama. Namun sesungguhnya, kisah ini bukan hanya tentang masa lalu. Kisah ini adalah cermin bagi kehidupan kita hari ini, dan bekal untuk perjalanan kita menuju kehidupan yang abadi. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang menjaga tauhid hingga akhir hayat, yang senantiasa mencintai ilmu, menghiasi diri dengan akhlak yang mulia, dan segera kembali kepadanya ketika melakukan kesalahan. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama Nabi Adam, para nabi, para syiddiqin, para syuhada, dan orang-orang saleh di dalam surganya yang penuh kenikmatan. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih telah menyaksikan serial dokumenter Kisah Nabi Adam alaihi salam, manusia pertama. Semoga setiap pelajaran yang kita ambil menjadi amal saleh yang mengantarkan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.